Audiobuku.com mempersembahkan 50 inisiatif Pak Harto untuk Indonesia dan dunia. Pengantar penulis Mahpudi, inisiatif Pak Harto dan kontribusinya bagi peradaban Indonesia. Berlebihan. Boleh jadi, itulah yang terlintas pada benak orang yang pertama kali membaca judul buku ini. Sesungguhnya tidak. Setiap orang memiliki kontribusi terhadap peradaban di mana ia hidup. Kontribusi itu dapat berupa pemikiran, gagasan, kiprah, tindakan, atau karya yang dihasilkannya. Kontribusi itu bisa kecil-kecil saja, seperti menaati peraturan lalu lintas, atau membuat tempat sampah dari kertas limbah. Namun bisa juga sangat besar dan bahkan mempengaruhi jalan peradaban bangsanya, seperti memproklamasikan kemerdekaan, membuat undang-undang dasar, merumuskan GBHN, atau mengembangkan chip berbasis bioteknologi, menciptakan aplikasi pendeteksi kebohongan dalam media sosial, menciptakan lagu, menulis puisi, hingga aksi jual beli saham yang merontokkan pasar modal internasional. Setiap kita adalah peletak batu bata peradaban bangsanya. Tak terkecuali dengan Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, atau lebih akrab dipanggil Pak Harto. Kontroversi di balik a priori. Diakui atau tidak, Pak Harto adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang inisiatif-inisiatifnya berkontribusi besar bagi pembentukan peradaban bangsanya. Pak Harto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang kiprahnya dalam membentuk peradaban Indonesia sungguh tak bisa diabaikan. Persoalannya, kita seringkali terjebak dengan a priori, sehingga menganggap pembicaraan tentang kontribusi Pak Harto terhadap bangsa Indonesia dianggap sesuatu yang berlebihan. A priori yang mengendap dalam benak sebagian masyarakat Indonesia sebagai buah kontroversi demi kontroversi yang mewarnai sejarah kehadiran Pak Harto dalam memimpin bangsa ini. Setidaknya, ada 3 hal yang membuat kehadiran Pak Harto kontroversial. Pertama, ia berasal dari kalangan militer. Pada periode awal kemerdekaan, stok pemimpin bangsa berasal dari 3 kelompok utama bangsa, yakni kelompok sipil abangan yang umumnya berlatar pendidikan tinggi, kelompok sipil santri yang berlatar keislaman yang kuat, yaitu ulama dan santri, dan kelompok militer yang berasal dari mantan pejuang kemerdekaan, baik abangan maupun santri. Dalam perjalanannya, ketiga kelompok ini bersaing dan berkolaborasi menghadirkan kader-kader kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah. Persaingan dan kolaborasi ini seringkali menimbulkan ketegangan tersendiri dan memuncak dalam persinggungan fisik yang tajam. Tak jarang, para pemimpin yang berasal dari kalangan militer dituduh membawa nilai-nilai militeristik yang tidak relevan diterapkan di tengah masyarakat sipil. Padahal, kelompok militer merasa bahwa mereka juga memiliki andil atas lahir dan tegaknya kemerdekaan Indonesia. Demikian pula, kelompok militer menganggap kelompok sipil kurang cukup patriotik dalam membela dan memperjuangkan tanah airnya. Ketika para tokoh yang berlatar belakang militer aktif tampil menjadi pemimpin
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang penuh curiga dan bahkan dituduh mempraktikkan fasisme serta kepemimpinan yang militeristik. Ini pula yang dituduhkan kepada Pak Harto sejak awal kehadirannya di panggung kepemimpinan negeri ini. Kedua, Pak Harto bersikap sangat tegas dan lugas terhadap PKI yang menganut ideologi komunisme. Pak Harto secara berani mengambil inisiatif membubarkan salah satu partai besar di dunia. Saat itu, menurut pimpinannya sendiri, PKI beranggotakan sekira 34 juta orang, belum termasuk simpatisannya. Mereka juga termasuk dalam 4 besar partai politik yang memenangi pemilu tahun 1955. Menyingkirkan PKI serta memberangus ideologi anti-Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menimbulkan dendam tak terperikan bagi para penganut dan simpatisannya. Ketiga, Pak Harto menggantikan sosok Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, tokoh besar dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Kiprah dan pengaruhnya sebagai salah satu founding father begitu kuat, serta memiliki pengikut yang juga sangat besar jumlahnya. Bung Karno adalah proklamator sekaligus presiden pertama yang sedang berada di puncak kekuasaannya. Kepiawaian berpidato, kecerdasannya dalam memformulasikan pemikiran, serta riwayat panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, benar-benar membuatnya patron ideal pemimpin nasional. Banyak yang berpendapat hampir mustahil menggantikan Bung Karno pada masa itu. Jalinan ketiga hal ini membuat kehadiran Pak Harto mengganggu persepsi tentang patron ideal pemimpin nasional itu. Sehingga dengan mudah publik terseret pada keengganan bahkan penyangkalan atas kepemimpinan Pak Harto. Entah kebetulan atau tidak, Pak Harto memiliki karakteristik berlawanan dengan patron ideal. Ia dikenal sebagai pendiam, cenderung tertutup dan tidak pandai berretorika. Mereka yang tidak menyukainya menampilkan figur Pak Harto sebagai sosok yang kejam dan otoriter. Para pembencinya menyebut Pak Harto sebagai orang yang berambisi dengan kekuasaan dan meraihnya dengan istilah bernada olok-olok, kudeta merangkak. Kontroversi ini bermula ketika Pak Harto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangad mendapat surat perintah dari Presiden Soekarno bertanggal 11 Maret 1966 yang kemudian dikenal sebutan Super Semar. Surat itu berisi perintah untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan dan ketenangan serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi keutuhan bangsa dan negara dan melaksanakan ajaran pimpinan besar revolusi. Surat ini diberikan menyusul kemelut nasional pasca kegagalan usaha kudeta yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Sehari setelah mendapatkan Super Semar, tepatnya tanggal 12 Maret 1966, Pak Harto mengambil inisiatif dengan mencabut sampai ke akar-akarnya pokok permasalahan yang sebenarnya sudah menjadi tuntutan masyarakat pada saat itu, yakni membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Pilihan yang sangat tegas dan lugas yang Bung Karno sendiri enggan melakukannya. Pak Harto mengambil tanggung jawab untuk melakukan itu. Bagaimanapun, PKI memiliki agendanya sendiri yang dilandasi oleh doktrin ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme yang sangat bertentangan dengan ideologi yang telah diletakkan oleh para founding father Indonesia, yakni Pancasila. Sehingga, ketika Pak Harto membubarkan PKI dan melarang komunisme, ini menjadi pukulan telak
yang menghancurkan rencana yang telah mereka susun sejak berpuluh tahun sebelumnya tentang negara Indonesia yang berlandaskan komunisme. Kekecewaan dan sakit hati yang kemudian dibawa dan diturunkan kepada generasi-generasi penerusnya oleh para pengikut yang berhasil meloloskan diri ke luar negeri atau berhasil mentransformasi diri di dalam negeri. Kontroversi tentang tampilnya Pak Harto semakin lengkap dengan munculnya sangkaan bahwa Pak Harto merupakan agen Barat atau Amerika dan sekutunya pada saat itu. Mereka yang menyukai teori konspirasi meyakini bahwa Amerika Serikat yang sedang gigih-gigihnya menerapkan politik anti-komunis sudah jengah dengan Presiden Soekarno yang gigih menentang Barat. Dan bahkan pada masa-masa terakhir kepemimpinannya justru pro-Cina yang berhaluan komunis dengan membentuk poros Jakarta-Peking. Barat memerlukan pemimpin baru yang bisa menjamin kepentingan mereka di Indonesia. Penyokong teori ini meyakini tampilnya Pak Harto adalah buah dari Grand Design Amerika Serikat dan sekutunya, dengan mengedepankan tesis bahwa Pak Harto tak lebih dari kaki tangan Barat. Pasca pelaksanaan Supersemar, meski terdapat spekulasi tentang ketidaksukaan atas inisiatif yang diambil Pak Harto dengan membubarkan PKI dan melarang komunisme, namun faktanya, Bung Karno melalui pidato resmi tanggal 17 Agustus 1966 menyatakan bahwa perintahnya dalam Supersemar itu berhasil dilaksanakan dan beliau berterima kasih kepada Pak Harto. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan nampak dalam kurun waktu membuat mereka bertempik sorak kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak. SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Demikian kataku waktu melantik kabinet. Kecuali itu, perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden, perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden, dan perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal itu. Pada sisi lain, sikap tegas dan lugas Pak Harto terhadap PKI makin meraih simpati dari kelompok mahasiswa dan masyarakat. Mereka bersama kalangan militer, khususnya Angkatan Darat, yang berhasil dikonsolidasikan pasca penyusupan PKI, kelak menjadi penyokong utama tampilnya Pak Harto dalam suksesi nasional. Habis suksesi, terbitlah inisiatif. Suksesi nasional dari Bung Karno ke Pak Harto memang tidak berjalan radikal atau melalui pemilihan umum terlebih dahulu. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno yang ditolak oleh MPRS utamanya berkenaan dengan peristiwa G30 SPKI, sesungguhnya menjadi penanda bagi berakhirnya era kepemimpinan Bung Karno. Sebaliknya, kesepakatan MPRS untuk menetapkan Pak Harto sebagai pejabat presiden menjadi penanda dimulai karir Pak Harto di pucuk kepemimpinan nasional. Setahun kemudian, Pak Harto dilantik oleh MPRS menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Harto di tampuk kepemimpinannya? Semua orang tahu. Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia, sebuah posisi yang terus dijabatnya selama 31 tahun, yaitu 1967-1998. Dan selama itu pula, Pak Harto mengembangkan berbagai inisiatif yang diyakininya sebagai cara mewujudkan cita-cita yang telah digariskan oleh para founding father, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya
menyebut formulasi cita-cita ini sebagai peradaban Indonesia. Hal mula-mula yang dijalankan Pak Harto dalam melakukan kerja peradaban adalah membuat garis yang nyata antara masa lalu dan masa kini. Dalam konteks ini, muncul istilah Orde Baru, yakni sebuah tatanan yang bercirikan integrasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia melalui pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, pengarus utamaan pembangunan sebagai cara mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi warna paling kuat pada awal-awal Pak Harto menjadi presiden. Pak Harto berkeyakinan bahwa mewujudkan peradaban hanya bisa dilakukan oleh suatu bangsa yang kehidupan politiknya stabil dan keamanannya terjamin. Untuk ini, Pak Harto melakukan konsolidasi militer dan kepolisian guna memastikan keamanan dan ketertiban nasional benar-benar stabil dan terjaga. Menempatkan kalangan militer dalam jabatan-jabatan sipil menjadi pilihan tak terhindarkan dalam kerangka ini. Meski Pak Harto mengakui itu bersifat sementara. Nanti kalau sudah stabil, sipil yang memimpin. Pemulihan ekonomi juga menjadi prioritas utama selama masa-masa awal. Untuk melakukan itu, Pak Harto merangkul para ilmuwan dari sejumlah perguruan tinggi untuk merumuskan serangkaian kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Selain itu juga, mereka ditugasi Pak Harto untuk melakukan negosiasi dengan sejumlah pihak atas utang pemerintah periode, meyakinkan sejumlah negara untuk memberikan pinjaman guna mengatasi defisit anggaran yang parah, serta menormalisasi distribusi kebutuhan pokok masyarakat, baik melalui impor pangan maupun penerapan revolusi hijau dalam bidang pertanian. Pemulihan juga dilakukan dalam bidang politik. Pemilihan umum yang menjadi amanat MPRS sukses diselenggarakan pada tahun 1971 yang menghadirkan formasi baru legislatif dan eksekutif. Golongan karya atau Golkar mendominasi kursi di DPR, sementara kursi MPR ditata mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 dengan diisi oleh kekuatan pendukung Orde Baru. Pak Harto sendiri terpilih menjadi presiden dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden. Keduanya kelak bahu-membahu mengokohkan era baru dalam mewujudkan peradaban Indonesia. Langkah menyusul dari pemulihan di bidang politik ini dilakukan Pak Harto dengan mengeluarkan suatu inisiatif yang kontroversial, yakni menyederhanakan partai politik peserta pemilu dari jumlah 10 partai politik menjadi 3 saja. Untuk itu, Pak Harto berhasil meyakinkan para pemimpin partai pada masa itu untuk melebur dalam 2 partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pak Harto juga mengokohkan kekuatan baru dalam tatanan politik Indonesia, yakni golongan karya. Ketiganya kelak memainkan peran penting dalam perjalanan Pak Harto dalam membangun peradaban Indonesia. Penetapan azas tunggal menjadi inisiatif paripurna dari Pak Harto dalam membangun stabilitas politik ini. Tahun 1985, sebagai presiden, Pak Harto menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang mewajibkan segenap organisasi kemasyarakatan melandaskan dirinya kepada Pancasila sebagai satu-satunya azas. Reaksi negatif pun bermunculan, terutama dari organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik yang menempatkan Islam sebagai cita-cita politiknya. Pertentangan ini kerap menimbulkan percik perlawanan sejumlah tokoh politik terhadap Pak Harto. Ketegangan ini baru mereda pada masa-masa akhir kepemimpinan Pak Harto
menyusul berkembangnya sikap akomodatif terhadap Islam yang ditandai dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI. Pak Harto berkali-kali menyatakan bahwa penetapan Pancasila sebagai azas tunggal bukan dalam rangka mengebiri demokrasi, apalagi menjadikannya sebagai agama. Sebaliknya, Pak Harto menyatakan hal itu dimaksudkan untuk meletakkan seluruh elemen bangsa pada satu platform yang sama dalam mewujudkan peradaban Indonesia, yakni Pancasila. Membangun peradaban Indonesia. Lalu, seperti apakah konsepsi peradaban Indonesia diterjemahkan dan diimplementasikan oleh Pak Harto? Pak Harto punya formulasi tentang bagaimana seharusnya peradaban Indonesia itu diwujudkan. Sayangnya, Pak Harto tidak seperti tokoh lain yang menuangkan konsepsinya itu dalam suatu artikel atau buku. Namun begitu, Pak Harto mengungkapkannya dalam pidato tanpa teks yang disampaikannya di hadapan para pedagang di Pasar Klewer, Solo pada 9 Juni 1971. Setidaknya peristiwa ini diingat betul oleh Pak Harto dan di kemudian hari dituliskannya dalam autobiografinya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Gagasan di Pasar Klewer secara ringkas berisi formulasi paradigma bagaimana mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau peradaban Indonesia. Paradigma tersebut dikenal sebagai paradigma pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara bertahap. Dilandaskan pada pertanian yang tangguh dan industri yang kuat, konsepsi yang terlihat sederhana namun formulasi inilah Pak Harto kemudian mengembangkan berbagai inisiatif pembangunan yang kompleks, terinci, namun implementatif dan terbukti efektif menopang kerja peradabannya. Repelita, GBHN, Panca Usaha Tani, Koperasi, Keluarga Berencana, Pekan Imunisasi Nasional, PKK, Posyandu, Wajib Belajar, Transmigrasi, Koperasi Unit Desa atau KUD, hingga ABRI Masuk Desa atau AMD adalah sedikit dari inisiatif-inisiatif yang dikembangkan Pak Harto dalam kerangka ini. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Pak Harto melakukan penyempurnaan atas paradigma pembangunan yang telah berpuluh tahun dilaksanakan. Jika gagasan di Pasar Klewer lebih mengedepankan cara meraih kemakmuran dengan serangkaian pembangunan yang bertahap dan berjangka waktu, maka pada tahun 1984, Pak Harto mengembangkan inisiatif yang disebut Trilogi Pembangunan. Konsep Trilogi Pembangunan merupakan penerjemahan atas ide adil dalam frasa mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sekaligus menjabarkan makna kata keadilan sosial dalam sila kelima dari Pancasila atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trilogi pembangunan dengan sangat rinci dielaborasi oleh Pak Harto ke dalam apa yang dikenal sebagai 8 jalur pemerataan. Dalam melakukan kerja peradabannya, Pak Harto kerap mendapat tantangan dari berbagai pihak. Menyikapi penentangan tersebut, Pak Harto menyatakan bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat. Dalam demokrasi Pancasila, kita mengenal musyawarah untuk memperoleh mufakat rakyat. Tentu saja ada kontrol atas pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesalahan yang dibuat oleh pemerintah harus dibetulkan. Tetapi semua harus kita ingat atas kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Semua terikat oleh kesepakatan yang telah kita ambil bersama. Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang
asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini. Dan kita menyaksikan sikap tegas yang diambil Pak Harto terhadap para penentangnya, termasuk pemberedelan media-media massa yang dianggap melakukan penyiaran informasi yang mengkritisi pemerintah. Tentang berbagai pengambilan keputusannya itu, Pak Harto menyampaikan pendiriannya seperti yang disampaikan kepada Soekardi Renakit, peneliti ilmu politik terkemuka. Dalam hal ini, perbuatan baik dan buruk akan mengikuti sampai ajal. Jika niatnya baik, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Mungkin ada akibat kurang baik, tetapi kalau mayoritas rakyat mendapatkan manfaatnya, tindakan itu tak perlu diragukan. Banyak pihak berpendapat bahwa konsepsi Pak Harto tentang pembangunan berasal dari teori modernisasi yang dikembangkan oleh W. Rostow, ilmuwan Amerika, yang menyatakan tahapan perkembangan masyarakat dari yang terbelakang menjadi maju dalam 5 tahapan. W. Rostow memperkenalkan istilah tinggal landas sebagai salah satu tahap paling penting dalam tahapan yang dimaksud. Masyarakat yang berhasil melakukan tinggal landas adalah masyarakat yang telah bersiap menjadi dewasa dan maju, dicirikan dengan konsumsi massa yang tinggi. Sesungguhnya, jika mencermati gagasan di Pasar Klewer maupun trilogi pembangunan, dapat dikemukakan bahwa Pak Harto memiliki gagasan sendiri tentang tahapan modernisasi dan bagaimana masyarakat Indonesia menjadi maju, yang sepenuhnya mengacu kepada formulasi peradaban Indonesia. Meski demikian, harus diakui dalam wacana yang berkembang pada masa-masa setelah formulasi gagasan di Pasar Klewer. Bukan tidak mungkin Pak Harto memanfaatkan teori modernisasi yang dikembangkan oleh Rostow. Namun begitu, Pak Harto tidak sepenuhnya menyerap mentah-mentah teori tersebut. Inisiatif yang meluas ke peradaban dunia. Yang menarik, dalam perkembangannya, inisiatif yang dikembangkan Pak Harto bukan saja dipersembahkan guna membentuk peradaban Indonesia, namun telah meluas bagi peradaban dunia. Lagi-lagi, hal tersebut juga tak lepas dari keteguhan Pak Harto dalam menjalankan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan berdirinya negara ini antara lain turut menciptakan perdamaian dunia, maka Pak Harto juga mengembangkan inisiatif-inisiatif yang mengarah pada perwujudan dimaksud. Melanjutkan keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Bangsa-Bangsa, PBB, setelah keputusan Bung Karno keluar dari PBB menjadi penanda awal komitmen Pak Harto akan hal ini. Pada tahapan berikutnya, Pak Harto melanjutkan tradisi pengiriman pasukan perdamaian di bawah payung PBB ke sejumlah negara atau wilayah yang dilanda konflik. Sementara hubungan internasional terus dibangun dengan sejumlah pihak, minus RRC tentu saja, yang selama kepemimpinan Pak Harto, hubungan diplomatik dengan negara yang diyakini memiliki keterlibatan sangat kuat dengan kudeta PKI tahun 1965 ini praktis dibekukan. Penggelaran hubungan internasional ini dimulai dengan pemulihan hubungan antara Indonesia-Malaysia yang hampir saja terperosok ke dalam konflik antar bangsa serumpun pada masa Dwi Korah. Diperkuat lagi dengan dukungannya terhadap pembentukan ASEAN, Organisasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang bertekad mengembangkan kawasan Asia Tenggara yang maju, aman, dan makmur dalam ikatan persahabatan yang nyata. Pak Harto juga turut memastikan perjuangan Indonesia untuk memastikan konsep wawasan Nusantara diakui dunia, khususnya berkenaan dengan hukum internasional yang terkait dengan kedaulatan wilayah suatu negara.
Pengakuan atas konsepsi ini bukan saja berguna bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki karakter wilayah yang relatif sama dengan Indonesia. Itu juga berkomitmen kuat dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar sila Bandung yang dihasilkan dari Konferensi Asia Afrika pada masa kepemimpinan Bung Karno. Bahkan Pak Harto melangkah lebih maju lagi dengan tampil sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok atau GNB untuk periode 1992-1995. Kontribusi Pak Harto untuk memajukan peradaban dunia mulai mendapat perhatian lebih ketika Indonesia terlibat dalam penataan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Segera setelah pertemuan pertama para pemimpin negara-negara tepian Asia Pasifik atau APEC digelar pertama kali di Seattle, Amerika Serikat, Pak Harto menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah pada pertemuan selanjutnya. KTT APEC yang kemudian digelar di Istana Bogor tahun 1994 dan diikuti hampir seluruh kepala negara dari kawasan tepian Samudra Pasifik telah menempatkan Pak Harto sebagai sosok yang diperhitungkan dalam berbagai inisiatifnya. KTT APEC sendiri membuahkan sebuah kesepakatan tentang bagaimana menata masa depan, khususnya dalam hal ekonomi, dari bangsa-bangsa yang tinggal di seputaran kawasan tepian Samudra Pasifik. Bagaimanapun, kontribusi Pak Harto melalui peran-peran dan inisiatif di lembaga-lembaga internasional layak untuk diapresiasi. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.